Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freya Elsa Kirana dari kelas 5C Ibnu Sina. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan salah satu proyek proyek KIPAS tentang pubertas eh, dalam bentuk podcast. Dan saya sudah mempunyai narasumbernya, yaitu ibu saya sendiri yang bernama Ibu Feby. Nah, Ibu, sekarang Ustazah Zahro lagi ngajarin kita soal pubertas. Nah, Kakak Elsa mau tanya dong di Ibu tentang pubertas supaya Kakak Elsa lebih ngerti gitu. Boleh ya? Ibu, apa sih itu pubertas? Pubertas itu adalah fase yang akan dialami setiap orang yang merupakan fase transisi, fase perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Tapi ada fase yang dia harus lewati, yaitu fase remaja tadi dalam bentuk pubertas. Kalau sudah memasuki fase pubertas, ada bertambah lagi pertanggungjawaban nih yang Allah kasih ke diri kakak. Di usia berapa anak-anak rata-rata bisa mengalami pubertas? Secara umum, untuk anak perempuan itu biasanya pubertas dimulai dari usia 10 sampai 14 tahun. Dan untuk anak laki-laki biasanya di usia 11 sampai 15 atau 16 tahun. Itu secara umum, tapi kembali lagi tiap individu itu pertumbuhannya berbeda-beda. Ada anak perempuan yang mengalami fase pubertas awal lebih cepat dari usia 10 tahun tadi, atau bisa juga yang lebih lambat melewati usia 14 tahun tadi. Oh, dan sekarang apa saja sih tanda-tanda pubertas? Pubertas untuk anak perempuan, kalau kakak mengalami fase pubertas itu ditandai dengan eh, perubahan tinggi badannya kakak itu yang bertumbuh lebih cepat. Jadi tinggi badan kakak akan tiba-tiba berubah bertambah, kemudian akan tumbuh rambut di beberapa area tubuh, kemudian kakak juga akan merasakan keringat yang lebih banyak dan perubahan payudara. Itu yang paling um, inti dari perubahan pubertas pada perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki, Kalau laki-laki itu biasanya ada tumbuh jakun, pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara. apakah jerawat itu juga di pubertas? Tidak setiap orang atau remaja yang mengalami pubertas akan berjerawat, tidak semua. Tapi rata-rata akan muncul jerawat pada uh, masa pubertas tadi. Oh, jadi kayak gitu. Kenapa sih semua orang itu mengalami pubertas? Ya, justru itu adalah hal yang sudah mutlak terjadi bahwa setiap orang akan mengalami fase transisi dari fase anak-anak, lalu ke remaja, lalu ke dewasa, dan akan mengalami tanda-tanda pubertas tadi. Justru kalau tidak mengalami, itu yang dianggap tidak wajar. Nah, beberapa teman-teman yang kakak ini kan udah mengalami haid. Terus, apa saja sih yang akan kita rasakan ketika kita mengalami haid? Haid itu adalah salah satu tanda bahwa kita sudah memasuki fase pubertas tadi. Nah, kalau haid itu biasanya secara emosional, maka jadi lebih sensitif, misalnya lebih gampang sedih, lebih gampang marah, karena pada saat si haid terjadi itu ada perubahan hormon dalam tubuh kita. Nanti kalau kakak Elsa haid, apa yang harus kakak Elsa lakukan? Kalau saat haid itu kakak tetap harus menjaga kesehatan diri seperti sebagaimana mestinya, dan pada saat sedang haid biasanya itu 7 sampai 7 sampai 10 hari, rata-rata 7 hari itu kakak harus benar-benar menjaga, lebih ekstra menjaga kebersihan diri, mandi secara teratur, menggunakan pakaian yang bersih, sering mengganti pembalut, menjaga asupan makanan juga itu berpengaruh, dan membatasi kegiatan fisik yang berlebih karena bisa memicu keringat. Dan pada saat haid juga kita harus sering rutin mengganti pembalut karena itu juga berpengaruh ke kesehatan dan kebersihan diri. Oke, sekarang kakak Elsa sudah lebih mengerti ya.
Gimana sih tips buat menghadapi pubertas? Cara mengatasi pubertas, pada dasarnya tadi Kakak harus paham dulu bahwa fase pubertas adalah fase yang pasti dan tidak bisa dihindari. Kemudian kalau ada perubahan fisik pada diri Kakak harus menerima dan tidak boleh malu. Misalnya, eee, temannya Kakak malah belum mengalami pubertas, badannya dia masih stabil, sementara Kakak pinggulnya nanti membesar, payudara mulai tumbuh, pergerakan semakin tidak leluasa seperti sebelumnya. Itu tidak boleh membuat Kakak menjadi risih atau malu. Justru Kakak harus menjalaninya dengan enjoy, supaya pertumbuhan, fisik Kakak bisa optimal. Kan perempuan udah menstruasi nih, kalau laki-laki mimpi basah. Pertanggungjawabannya apa-apa aja. Kakak harus paham bahwa pubertas adalah fase yang akan dan pasti Kakak lewati. Itu setiap manusia pasti melewati fase pubertas. Setiap perubahan dalam tubuh kita harus terima dengan enjoy, kita harus syukuri artinya tubuh kita berproses sebagaimana mestinya. Pada saat seseorang mengalami fase balik, kalau di dalam Islam, pubertas itu biasanya dikenal dengan balik. Kalau balik, otomatis Kakak sudah bertanggung jawab atas semua tindakan yang Kakak lakukan. Nah, kalau perempuan haid dan laki-laki yang tadi itu yang dewasa berarti Kakak, setiap tindakannya Kakak, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang Kakak lakukan, Kakak sudah wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Ibu sebagai kakak yang besar, anak pertamanya ibu, anak yang paling cantik, anak yang paling soleha. Apa yang mau ibu sampaikan ke kakak Elsa ketika kakak Elsa sudah menghadapi pubertas, agar kakak Elsa lebih Siap. agar kakak Elsa lebih siap dan lebih enjoy. Oke, Kakak Elsa. Kakak Elsa sekarang usianya 10 tahun. Rata-rata di sekitar Kakak, teman-teman Kakak, ada yang sudah mengalami pubertas. Dan ada juga yang belum seperti Kakak. Kakak harus tetap enjoy menjalani Kakak punya keadaan yang sekarang. Kakak bersiap dengan Kakak punya waktu nanti seperti teman-teman Kakak tadi yang sudah duluan lewati. Kakak belajar dari teman-teman yang sudah mengalami duluan, hal positif apa yang harus diambil, pola hidup mereka yang baik diambil, dan kalau masih ada yang belum tepat, setelah Ibu jelaskan tadi, berarti Kakak jangan lakukan, seperti itu kan. Jadi Ibu mau pesan buat Kakak bahwa anak perempuan akan melewati fase pubertas ditandai dengan perubahan-perubahan fisik yang Ibu jelaskan tadi, dan juga Kakak akan mengalami haid. Pada saat Kakak sudah mengalami haid, artinya Allah percaya bahwa Kakak sudah mampu untuk bisa lebih menjaga diri. Salah satunya dengan membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Karena itu kan sudah ada konsekuensinya nanti kalau kita berteman dengan lawan jenis dan tidak membatasi diri. Nanti kalau kakak sudah memasuki masa pubertas, kakak jalani, nikmati, ibu tetap akan mendampingi dan jadilah anak remaja solehah yang santun, baik, dan membawa aura positif. Oke, tambahan nih untuk teman-teman. Integrasi keislaman yang bisa kalian ambil dari podcast ini adalah pena diangkat oleh 3 orang. Yang berarti maksudnya jika kamu sudah melewati fase pubertas, maka bertanggungjawablah atas dosa-dosamu dan amal-amalmu, maupun dari segi amal yang baikmu dan amal yang burukmu. Ingatlah Allah selalu melihat apapun yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah podcast kami berdua. Dadah.